Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Necis, apa kabar? Tetap semangat ya meskipun dalam situasi COVID-19 ini. Belajar terus dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Ya, kita ketemu lagi dengan saya Erna Tamara dari Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Ciasem. Kali ini kita membahas tentang gaya belajar manusia dan ini ada beberapa tipe gaya belajar ya yang akan kita bahas. Nah, manusia itu mengenal lingkungan dengan menggunakan panca indera ya. Kita sudah tahu panca indera sejak SD ya, di mana setiap individu itu mempunyai ketajaman masing-masing. Nah, ini yang menjadikan adanya gaya belajar. Nah, panca indera ini ada mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk mencium, lidah untuk pengecap, dan kulit untuk peraba. Nah, coba perhatikan pernyataan di bawah ini. Indera apakah yang terstimulasi dari individu berikut? Ya, nomor 1, masih terbayang-bayang ketika dia melambaikan tangannya padaku. Nomor 2, terngiang-ngiang ucapannya bahwa dia masih mencintaiku. Yang ketiga, terasa telapak tangannya yang halus ketika kami bersalaman. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya. Jawabannya adalah ya nomor 1, yang terstimulasi yaitu mata ya, karena sering ada lagu terbayang-bayang di mata ya. Kalau yang kedua, terngiang-ngiang itu biasanya yang terstimulasi adalah kuping atau telinga. Nah, yang ketiga, terasa telapak tangannya yang halus, berarti itu bersentuhan dengan kulit gitu ya. Nah, Presiden Quantum Learning Network Bobby DePorter menyebutkan ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, visual itu dia punya ketajaman yang lebih di mata, jadi dia lebih tajam matanya. Auditorinya itu orang auditori itu telinganya lebih tajam dibanding yang lainnya. Kalau kinestetik, duit itu melakukan sesuatu dengan kinestetik itu gerak ya. Nah, orang visual bisa belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatan. Oleh karena itu dia senang dengan warna-warni dan gambar, juga membaca. Sedangkan kalau orang auditori bisa belajar dengan optimal dengan menggunakan indera pendengaran. Oleh karena itu perlu suasana tenang supaya dia bisa menangkap pelajaran. Biasanya orang auditori itu belajar sambil berbicara, mengulang apa yang dibaca atau menjelaskannya kepada orang lain. Orang auditori biasanya lebih senang berdiskusi ya daripada membaca sendiri. Yang ketiga, kinestetik, belajar optimal bila diselingi aktivitas fisik. Dia tidak tahan duduk diam berlama-lama untuk mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru. Dia biasanya misalnya ada aja alasan dia untuk bergerak, misalnya izin ke toilet ketika guru sedang menjelaskan atau minjam ballpoint temannya. Itu tipe orang kinestetik. Atau kalau berbicara dia selalu menggerak-gerakan tangannya. Nah, di kelas
ketika guru menjelaskan matematik misalnya, si pembelajar visual dia lebih senang memperhatikan papan tulis. Jadi tulisan di papan tulis itu lebih mudah dihafalnya, diingatnya. Sedangkan si auditory dia lebih mudah mengingat ucapan gurunya ketika menjelaskan. Sedangkan si kinestetik dia harus mencoba dulu mengerjakan latihan soalnya, baru dia memahami. Di samping itu perlu diingat bahwa matematik tidak cukup dengan matematik punya karakteristik ya, punya karakter. Dia harus dipahami itu tidak cukup dengan melihat dan mendengar, tapi dia harus dipraktekkan dengan cara mengerjakan latihan soalnya. Ya. Pengelompokan ini perlu diingat bukan hal mutlak dan tidak berarti satu orang itu hanya memiliki satu tipe belajar. Ya, bisa jadi kamu berada di antara 2 atau 3 tipe itu. Tapi kamu harus menemukan. Lebih baik jika kamu bisa menemukan satu tipe yang paling nyaman buatmu dan diterapkan untuk belajar. Jadi oleh karena itu supaya kamu berhasil, sukses dalam belajarnya itu harus kamu kenali gaya belajarmu seperti apa. Ya, bagaimana caranya? Ya, eksplorasi, dieksplor potensi yang kamu miliki. Ya, kamu ingat-ingat, kamu lebih senang belajar apa gitu ya? Lebih senang mengingat, lebih mudah mengingat orang berbicara atau lebih mudah melihat tulisan dan sebagainya. Ada sebetulnya ada angket yang nanti dibagikan di kelas dan kamu bisa mengisi supaya kamu mengetahui tipe gaya belajarmu. Ya, nanti silakan ikuti di Google Classroom ya. Nah, nonton video pembelajaran tentu saja menstimulasi tipe pembelajar visual dan auditory. Sedangkan membuat video menstimulasi visual, auditory maupun kinestetik. Oleh karena itu, jangan puas hanya dengan menonton video, kamu juga harus terinspirasi atau terstimulasi untuk membuat video. Nah, manfaatkan kreativitas dan teknologi. Misalnya, ketika belajar biologi tentang makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan dan hewan. Atau belajar tentang PKN, tentang trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supaya tidak lupa, kamu bikin videonya. Sekarang ada yang mudah ya, yang ada aplikasinya. Jadi TikTok itu jangan dimanfaatkan. Misalnya sambil belajar biologi yang sudah kamu hafal, ya dibuat videonya atau tentang PKN. Jadi daripada untuk yang lain, gunakan pembuatan video itu untuk mensupport kemampuan akademikmu. Ya, bila masih mengalami kesulitan dalam belajar, berarti kamu harus misalnya udah tahu gaya belajar kamu tapi masih bingung juga ya. Masih sulit. Ya, berarti kamu harus periksa motivasi belajarmu. Kenapa sampai kurang motif gitu ya. Dan harus diingat, kalau motivasinya kurang itu berarti hidupnya kamu harus punya visi dan misi dalam hidup gitu ya. Hidup kamu untuk apa? Kedepannya mau jadi apa gitu. Dan itu biasanya akan memacu motivasi kamu untuk belajar. Dan selanjutnya juga kamu harus sadar bahwa
Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah. Dengan niat belajar sebagai ibadah, bahkan jihad fisabilillah, insya Allah akan mendapat kemudahan. Ya, sebelum belajar jangan lupa selalu berdoa dan minta kemudahan, minta kemudahan dari Allah dan niat ibadah. Dan harus sadar juga bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak manfaat bagi lingkungannya. Supaya banyak manfaat berarti harus banyak belajar. Ya, demikian gaya belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa like, share, and subscribe.